Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau masuk di dalam doa. Syukur terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu, buat penyertaan-Mu, perlindungan dan pemeliharaanmu di dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kembali kami boleh datang di dalam bait-Mu yang kudus. Kembali kami boleh datang di dalam rumah-Mu Tuhan, untuk kami beribadah kepadamu. Dan kami datang ini Tuhan, kami mau memberikan hati kami yang terbaik untuk Engkau, kami mau sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir selesainya. Kau layakkan kami Tuhan, Kau lindungi kami, Kau tutup bungkus kami dengan sepenuh kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati ibadah pagi hari ini, biar iman roh kami dikuatkan, iman roh kami disegarkan kembali. Biar kami boleh mendapatkan berkat melalui ibadah pada pagi hari ini. Kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Saudaraku, saat-saat ini, minggu-minggu ini, keadaan begitu menakutkan bagi kita. Tetapi kita punya Allah yang hidup. Percayalah, kita punya Allah yang hidup. Biar kita berseru hanya kepada Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita, yang sanggup melindungi kita. Haleluya. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Berserulah Yesus, berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Sekali lagi, sebab ada Tuhan yang hidup. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka
segala perkaraku ku serahkan padamu. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Haleluya. Berserulah Yesus, Yesus, ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Haleluya. Terpujilah namamu, haleluya, haleluya. Sembahlah Tuhan, sembahlah Dia, Lord Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Lord Yesus, haleluya. Syukur kami berserah padamu Tuhan, kami berharap kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Kau sungguh ajaib Tuhan. Haleluya. Lord Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau teramat baik bagi kami. Terpujilah namamu. Haleluya. Kami yakin Tuhan, saat kami berkumpul di tempat ini, kami memanggil namamu, kami berseru kepadamu. Ada kemenangan terjadi di tempat ini. Ada lawatan-Mu ya Tuhan hadir di tempat ini. Biar hadirat-Mu ya Tuhan melingkupi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini,
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Amin. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan. Saudara yang yakin, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita katakan, Kau hadir di sini Tuhan. Kami yakin kuasa yang tak terbatas hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Amin. Kami yakin Kau Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, Engkau melawat kami, Engkau memberkati kami setiap umat-Mu. Kami mau bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau siapkan segenap hati kami Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Kita mau mulai ibadah kita, saudaraku. Kita pada pagi hari ini hadir di tengah-tengah gereja Tuhan, saudaraku. Kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Karena sekarang ini, saudaraku, kalau lagu pujian ini ya, saudaraku, katakan, meskipun musuh di depanmu, saudaraku. Dulu kita nyanyikan lagu pujian ini sambil tidak bisa membayangkan apa-apa, saudaraku ya. Tetapi ini nyata-nyata musuh di depan kita, saudaraku. Kita mau perangi dengan iman kita. Amin, saudaraku. Kita mau angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rempah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji Engkau bersamaku. Takkan kami goyah Tuhan, goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang
di sisi kasih. Engkau janjimu, Engkau bersamaku. Takkan goyah iman kami Tuhan. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah arah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah arah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah arah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, kemenanganku. Haleluya. Biar Allah yang menjadi sumber kemenangan kita. Amin, saudaraku. Kita mau siapkan persembahan Tuhan yang pertama. Kita lanjutkan pujian kita. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Saya undang sidang jemaat, kita mau bangkit berdiri kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk diberkati firman Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi
lagi Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Syukur, terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, kami boleh meninggikan nama-Mu, biar hati kami dipenuhi dengan sukacita, dengan aliran-aliran ya Tuhan, air hidup yang ya Tuhan Kau nyatakan di dalam hidup kami. Karena hadirat-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami, melawat memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan diberkati firman-Mu, kami mau duduk diam, kami mau buka hati kami, memberikan yang terbaik untuk ditaburi benih firman-Mu. Biar firman disampaikan hamba-Mu boleh menjadi berkat yang menguatkan iman roh kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Bapak Gembala kami, kiranya Kau pakai dengan sepenuh urapan kuasa Roh Kudus-Mu, Kau beri kekuatan bagi hamba-Mu ya Tuhan, di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala. Puji Tuhan. Kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Saya minta saudara Tiongking membacakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Jemaat duduk saja, enggak apa, duduk aja. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, di dalam bagian pertama dikatakan ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Perhatikan jemaat ya, jemaat sedang beribadah dan firman Tuhan mengatakan kalau di dalam ibadah saudara disertai rasa cukup maka membawa keuntungan besar. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat di dalam rasa cukup, di dalam bahasa lain dikatakan rasa puas. Kalau sekarang saudara beribadah dengan apa yang saudara miliki, mungkin saudara cuma memiliki sepeda motor atau apalah yang saudara miliki, ya, saudara merasa cukup, saudara merasa puas, hingga di dalam saudara hidup beribadah, saudara bisa mengucap syukur kepada Allah, ya, maka dikatakan keuntungannya itu sangat besar di dalam ibadah saudara. Orang yang mengucap syukur itu orang yang memuliakan Tuhan. Orang yang memuliakan Tuhan berarti orang yang beriman kepada Tuhan. Maka dikatakan keuntungannya besar, berarti saudara sudah memiliki kekayaan besar. Yang dimaksud kekayaan besar dalam hal ini adalah kekayaan rohani, kekayaan surga. Ya, karena saudara saat bersyukur dan merasa puas di dalam ibadah, itu saudara sudah memuliakan nama Tuhan Yesus. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, sering di dalam kehidupan kita tidak memahami tentang ibadah. Ya, sekali lagi, ya, waktu saudara ya merasa puas di dalam ibadah dan bersyukur kepada Allah atas kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara, itu saudara sudah memiliki kekayaan rohani, yaitu kekayaan sorga. Maka firman Tuhan mengatakan keuntungannya sangat besar karena saudara sudah memiliki
kekayaan surga. Ya, jemaat yang dikasih di dalam Yesus. Coba bacakan Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Ya, sudah cukup ya, bagian A saja. Ya, jadi siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku, memuliakan Allah. Jadi kalau saudara di dalam hidup ibadah saudara, saudara merasa puas dan saudara bersyukur kepada Allah, ibadah saudara itu memuliakan Allah dan saudara sudah memiliki kekayaan surga. Itulah yang disebut keuntungannya besar. Puji Tuhan ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, seringkali manusia itu menganggap kekayaan dunia inilah kebahagiaan hidup. Ya, tadi yang saya bicarakan itu adalah kekayaan rohani, kekayaan surga. Sekarang saya membicarakan tentang kekayaan jasmani, kekayaan dunia. Ya, jadi manusia itu menganggap kekayaan dunia ini adalah kebahagiaan hidupnya. Maka kita melihat manusia itu prioritas hidupnya itu adalah kaya, itu hal utama. Pintar supaya kaya, semangat bekerja supaya kaya. Jadi kekayaan jasmani atau kekayaan dunia ini diprioritaskan. Padahal tadi mengatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ya, cinta uang berbicara tentang ketamakan ya akan kekayaan dunia ini. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, apakah kekayaan dunia bisa memberi kebahagiaan kepada saudara? Itu bisa, tapi kebahagiaan sifatnya semu, sifatnya sementara. Tapi ini yang dikejar manusia. Ya, justru kekayaan ini sifatnya sementara, tapi justru ini yang diprioritaskan, yang dikejar oleh manusia. Justru kekayaan yang sejati itu adalah kekayaan rohani, kekayaan sorga itu sifatnya kekal. Ya, tapi itu seringkali diabaikan atau juga kurang dimengerti. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, padahal kita melihat kekayaan dunia ini tidak dapat menyelamatkan manusia. Ya, seberapapun besarnya kekayaan seseorang itu tidak bisa menyelamatkan. Saya ada dengar ada orang yang sangat kaya sekali, tapi bukan di kota. Ya. Nah, dia kena COVID. Jadi nafasnya itu ya setengah mati. Karena kaya, dia mau beli oksigen, bukan oksigen, apa namanya itu ya? Apa? Ya seperti asen yang dipasang itu loh, apa namanya? Iya, ventilator. Ya. Itu nggak bisa. Ya, dia bisa sewa helikopter untuk ya ke Jakarta atau ke Surabaya yang ada ya ventilatornya itu. Ya, tapi nggak bisa. Nah, akhirnya mati. Jadi kekayaannya itu seberapapun besarnya kekayaannya itu tidak dapat menolong kehidupannya. Ya, jadi jemaat yang kasih dalam Yesus, kita melihat ya, sekalipun kaya, waktu sakit kebahagiaan itu hilang. Ya, contoh ya, waktu hampir 1 bulan saya sakit dan 3 minggu saya tidak makan. Ya. Nah, semua makanan ya tidak bisa masuk ke mulut saya. Biasanya saya paling suka burung dara, nggak bisa. Ya, saya suka buah lengkeng yang ada di kaleng itu manis itu nggak bisa. Ya, jadi sekalipun saya punya uang banyak ya. Makanan 1 meja, tidak ada 1 makanan pun saya bisa telan. Ya, nah, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus,
Kekayaan itu seolah tidak berdaya, tidak bisa memberi kesembuhan, tidak bisa memberi kekuatan. Dan ini bagi orang-orang yang beriman, yang tidak beriman, yang hidupnya hanya mengejar kekayaan, sama dengan dia tidak memiliki hidup ibadah, tidak memiliki iman, dia mati di dalam neraka. Ini sangat mengerikan, ya. Karena semasa hidupnya itu cuma mengejar kekayaan dunia, jiwanya kosong, hidup tanpa iman. Nah, orang seperti ini kalau mati, ya dia masuk neraka. Nah, inilah kesia-siaan hidup dalam tipu daya iblis. Ya, karena mereka cuma fokus kekayaan dunia ini. Ya, padahal tadi saya jelaskan kekayaan dunia tidak bisa menyelamatkan hidupnya. Tidak bisa memberikan kebahagiaan, menikmati makanan, ya sekalipun ya dia sangat kaya sekali. Ya. Kalau kita melihat ya dalam 1 Timotius 6 ayat 8 yang dibaca tadi, Tuhan ajarkan jangan kita hidup tamak. Ya, coba bacakan ayat yang ke-8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tuhan mengajarkan asal ada makanan, minuman, cukuplah. Ya. Jadi Tuhan ajarkan jangan kita hidup tamak oleh kekayaan dunia ini. Sekalipun tidak kaya, asal kebutuhan hidup itu cukup. Ya, sehat, bahagia, bisa bersyukur, itu memuliakan Tuhan. Maka dia mendapatkan ya kekayaan sorga, kekayaan kekal, itulah kekayaan yang sejati. Ya. Di dalam ibadah ini kalau kita mensyukuri ya apa yang kita miliki, ya bersyukur itu memuliakan Tuhan. Ya, sekalipun kita mungkin cuman ya hidup sederhana, tapi kita mengakui kebaikan Tuhan. Ya, saya kalau bangun tidur saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan sudah lindungi, beri tubuh yang sehat. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, mendapat kekayaan sorga itulah kekayaan sejati. Tapi kekayaan dunia itu dikatakan sesuatu yang sia-sia. Maka firman Tuhan ayat yang ke-7 dikatakan tadi dengan jelas bahwa kita masuk ke dunia ini, ya, kita tidak membawa apa-apa. Kita keluar ke dunia ini, kita pun tidak membawa apa-apa. Ya, nah. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, bukan berarti saya mengajarkan jemaat hidup pasif. Ya, wah miskin saja nggak apa-apa, hidup malas-malasan. Ya, tidak. Firman Tuhan mengatakan kalau malas jangan engkau makan. Kalau malas belajar kepada semut. Jadi Allah tidak menghendaki ya kita hidup dalam kekurangan, hidup dalam miskin. Bukan demikian maksudnya. Tetapi inti firman Tuhan ini, jangan kita fokus kepada kekayaan dunia. Jangan kita menjadi tamak. Jangan kita prioritaskan hidup ini untuk kekayaan dunia. Ya. Maka kita melihat perikop yang saya berikan adalah kekayaan yang sejati. Itulah kekayaan surga, kekayaan kekal. Ya. Kekayaan dunia ini sifatnya semu, ya, sementara. Jadi kita melihat, jadi apakah kekayaan dunia ini tidak dibutuhkan? Ya, lebih-lebih anak-anak Tuhan dibutuhkan. Ya, kekayaan dunia itu untuk memuliakan Tuhan. Tapi kita melihat Tuhan ingatkan di dalam ayat 6, ya, kekayaan dunia ini diberikan secukupnya asal ada makan minum. Ya, kekayaan dunia ini diberikan secukupnya untuk kebutuhan hidup jasmani, supaya hidup rohani tetap berkualitas. Ya, kalau saudara berimannya kurang atau kurang rohani, saudara diberi kekayaan, maka kehidupan rohani saudara saya jamin tidak berkualitas. Ya, karena saya banyak menghadapi orang yang asalnya hidupnya dalam kemiskinan, diangkat ya derajatnya, ya dia menjadi cukup, ya dia menjadi kaya, sudah lupa Tuhan, ya
hatinya mulai menjauh dari Tuhan, mulai ada tinggi hati, kecongkakan, kesombongan, dan itu dibenci oleh Tuhan. Ya, jadi kekayaan ini diberikan secukupnya untuk kebutuhan hidup jasmani. Ya, nah supaya hidup rohani tetap berkualitas. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, Tuhan pelihara hidup saya secukupnya. Ya, saudara tahu kehidupan saya tidak punya apa-apa. Ya, nah gereja kecil hanya dengan beberapa jemaat. Tapi Tuhan cukupkan segala kebutuhan saya. Ya, jadi kebutuhan hidup ini Tuhan cukupkan. Saya tetap ya bisa hidup dengan tidak kekurangan, bahkan saya selalu bisa memberkati. Ya, jadi di dalam hal ini ya Tuhan ya memberikan kehidupan kita ya untuk kebutuhan hidup ini secukupnya supaya hidup rohani kita ini tetap berkualitas, tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, sekalipun saya tidak punya sesuatu mungkin yang sangat mewah, tapi saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Maka maaf, bukan saya memegangkan diri, maka berkat Tuhan itu ada di atas kepala saya. Saya tidak kekurangan apapun. Ya, berkat Tuhan itu ada di atas kepala saya. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, kalau hidup kita ini mengasihi Tuhan, lebih-lebih Tuhan sudah mati karena mengasihi kita. Nah, hidup ya tidak fokus pada hal jasmani saja, tapi hal rohani. Kalau kita hidup fokus pada hal-hal rohani, maka kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Ya, karena Roh Kudus itu memberi damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 9, ya enggak usah dibaca. Orang yang fokus kekayaan dunia ini, nah ini bisa ya menyesatkan iman. Ya. Jadi orang yang fokus kekayaan dunia ini, imannya bisa disesatkan. Ya. Dan ini berakhir pada sesuatu ya yang membinasakan. Karena dalam ayat yang ke-10 dikatakan, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Tamak akan kekayaan dunia ini. Dia fokus terus. Seperti saya katakan, ya kita sudah ya bukan sesuatu ya rahasia lagi. Kalau kita menyekolahkan anak, ya tentu kita sekolahkan anak pada sekolah yang favorit, ya supaya anak kita pinter. Ya, kalau anak kita pinter, tujuannya arahnya kemana? Supaya kalau bekerja, dia mendapat prioritas. Supaya kalau dia bekerja, ya dia nanti bisa menjadi kaya. Ya karena pinter, ya gajinya besar, atau mungkin diangkat sebagai manajer dan sebagainya. Ya, nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat kekayaan dunia diberikan, ya. Itu untuk memuliakan Tuhan, itu ya bagi anak-anak Tuhan yang iman rohaninya baik. Ya ada visi, misi yang Tuhan berikan. Jadi kekayaan yang Tuhan berikan itu untuk memuliakan Tuhan. Ya, kalau saya dengar ada orang kaya sekali, ya. Mendirikan kekayaannya itu untuk mendirikan rumah-rumah ibadah di Papua. Hingga rumah-rumah ibadah menjadi banyak sekali. Sayangnya itu bukan Kristen. Itu bukan rumah ibadah Kristen, bukan gereja yang dibangun. Ya, itu dari agama mayoritas. Padahal di sana asalnya Kristen banyak. Sekarang kalah. Ya. Jadi kekayaan orang ini ya membangun ya tempat-tempat ibadah. Nah, di mana? Ya, anak Tuhan orang Kristen yang kaya. Coba kalau ada orang yang Kristen yang
membangun gereja mungkin. Ya. Nah, itu untuk memuliakan Tuhan. Saya cuma dengar ya. Penyanyi Agnes Monica ya. Itu mendirikan satu klinik di Jakarta, COVID. Ya, gratis katanya. Nah, itu memuliakan Tuhan. Ya, seperti itu yang Tuhan inginkan. Ya, jadi anak-anak Tuhan kalau diberi kekayaan itu untuk memuliakan Tuhan. Bukan menjadi tinggi hati, bukan menjadi sombong. Ya, bukan untuk kepentingan pribadi. Nanti kekayaan itu justru menyesatkan hidupnya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya. Jadi kita jangan fokus kepada kekayaan dunia. Kalau kita baca ya Yohanes 10 ayat 10, Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri ini bicara iblis. Aku dalam huruf besar bicara tentang Tuhan Yesus. Ya. Jadi iblis datang itu untuk mencuri benih firman. Itu ditukar dengan kekayaan dunia. Ya. Nah, maka orang itu hidupnya menjadi tamak dan imannya mati. Padahal benih atau firman itu diberikan supaya kita menjadi kuat. Tapi karena pikiran kita ini duniawi, fokus kita kepada kekayaan dunia, maka kita kena jerat atau kena tipu daya iblis. Ya, maka tidak ada iman di dalam kehidupan kita. Pikiran kita itu cuman yang ada hanya ya kekayaan dunia ini. Ya. Nah, itu tipu daya iblis sangat mengerikan. Nah, di sini dikatakan aku datang ya supaya mereka memiliki hidup. Jadi Tuhan Yesus datang memberi hidup supaya mereka memiliki dalam segala kelimpahan. Nah, ayat ini pernah disalahgunakan ya oleh pengajaran tentang teologi kemakmuran. Ya. Dikatakan Tuhan Yesus datang supaya kita memiliki hidup dan memiliki dalam segala kelimpahan. Yesus datang itu memberikan kelimpahan jasmani. Nah, itu diajarkan oleh ya teologi kemakmuran. Itu salah. Ya. Aku datang supaya engkau memiliki hidup. Saudara sudah hidup belum? Sudah. Jadi apa yang belum hidup? Hidup rohani. Ya. Jadi Tuhan Yesus datang membawa hidup rohani. Karena manusia lama kita ini tidak memiliki kehidupan rohani. Kita diberi hidup rohani. Ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Nah, kita pun juga diberi kekayaan rohani. Kalau manusia itu hanya memiliki kekayaan jasmani, ya manusia lama kita, tidak memiliki kekayaan rohani, maka Yesus datang memberi kekayaan rohani supaya kita ya memiliki kehidupan yang sejati. Hidup manusia lama kita jasmani itu ya di hadapan Allah kita itu mati karena enggak ada rohnya. Tapi manusia baru kita ini itulah kehidupan yang sejati. Jadi Tuhan Yesus datang memberikan kehidupan yang sejati, yaitu manusia roh kita. Dan Tuhan juga memberikan ya berkat-berkat rohani di dalam kehidupan kita. Jadi Yesus memberi kekayaan rohani supaya ada kehidupan sejati. Kehidupan rohani itu ya bisa sukacita, bahagia di dalam Roh Kudus. Itulah kekayaan surga. Ya. Kekayaan yang sejati. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau kita membaca Ibrani 11 ayat 24 ayat 26. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun.
karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Puji Tuhan. Nabi Musa memahami kekayaan sorga itu lebih besar dari kekayaan Mesir. Kekayaan sorga itu memberi hidup sejati, rohani, jasmani. Ini dipahami oleh Nabi Musa. Kita melihat Nabi Musa ini ya awalnya adalah sebagai anak angkat putri Fir'aun. Ya. Musa itu sangat dihormati dan hidup berkelimpahan sebagai seorang pangeran, ya, anak angkatnya putri Fir'aun. Tapi dikatakan Musa lebih suka hidup menderita bersama umat Allah. Karena pandangan Musa ke depan, dia katakan, tahu umat Allah lah yang mewarisi kekayaan surga. Ya. Nabi Musa tahu kekayaan dunia tidak sebanding dengan kekayaan surga. Karena kekayaan surga itu penuh kemuliaan, ya, dan sifatnya kekal. Nah, kita melihat Musa ini selain dia seorang pangeran, anak angkat putri Fir'aun, dia juga seorang jenderal, ya, seorang jenderal Mesir yang sangat dihormati. Karena beberapa negara ya dikalahkan oleh Musa. Waktu itu dia adalah pangeran atau juga seorang jenderal, panglima perang Mesir. Perang tidak pernah kalah. Tapi kita melihat, kini Musa ini seorang hamba Tuhan. Kalau dulu perang dengan pedang, ya, tapi sekarang dia perang dengan kekuatan Tuhan. Musa melihat kuasa Tuhan itu luar biasa. Musa melihat lautan Kolsom itu dibelah oleh Tuhan. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Coba, ya, Musa membawa bangsa Israel yang saat itu adalah budak orang Mesir. Tidak memiliki pengalaman perang, tidak punya senjata apa-apa. Sedangkan yang mengejar adalah tentara Fir'aun. Ya, yang mengejar itu adalah eksklusif sekali. Fir'aun sendiri dengan panglima perang, dengan tentara khusus, ya, ahli perang semua. Mana bisa menang? Ya, mereka cuma budak. Musa nggak bisa apa-apa. Ya, dan kita melihat di depan lautan Kolsom nggak ada jalan. Mereka pasti dibantai oleh Fir'aun. Fir'aun dengan ya satu keyakinan yang besar, pasti Israel ini dibantai mati semua. Tapi Fir'aun tidak sadar bahwa bangsa budak ini milik Allah. Ya, dia adalah umat Allah, ada penyertaan Allah. Itu tidak disadari oleh Fir'aun maupun bala tentara Mesir saat itu. Dan Musa menghadapi lautan Kolsom. Coba kalau waktu itu Musa itu membawa pedang, habis sudah. Tapi Musa membawa tongkat dari kayu badam. Ya, itu berbicara tentang Roh Kudus. Ya, pedang berbicara kekuatan manusia. Ya, jadi tongkat dari kayu badam ini berbicara Roh Kudus. Maka kita melihat lautan Kolsom itu dipecah oleh tongkat Musa. Maka bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering. Ya. Nah, kita melihat setelah menyeberang, ya, tetap Fir'aun beserta tentaranya mengejar. Dan akhirnya mereka tenggelam semua. Nah, Musa melihat kuasa Allah itu begitu besar, ya, yang terjadi di depan, ya, mata Nabi Musa. Jadi kita melihat jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, berbicara tentang kekayaan sorga,
itu juga berbicara tentang damai sejahtera, jiwa tenang, hati gembira. Itulah kebahagiaan sejati. Kekayaan dunia itu tidak bisa memberikan damai sejahtera, jiwa tenang. Ya, nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, kita bicara tentang hadirat Allah itu adalah unsur yang hidup yang sangat kuat, sempurna. Unsur yang lemah, takut, itu lenyap oleh hadirat Allah. Coba 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan itu berbicara tentang kelepasan, kebebasan. Ya. Di mana ada roh Allah, di mana ada hadirat Allah, maka terjadilah ya kelepasan-kelepasan. Ya. Orang yang lemah ya terlepas segala kelemahannya. Orang yang dikuasai rasa takut itu lenyap oleh hadirat Allah. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, maka seringkali saya berbicara untuk supaya kita hidup di dalam hadirat Allah, kita harus memiliki kehidupan berdoa. Ya, kita bisa bersinergi. Ya, maka dengan adanya kehidupan kita berdoa, ya maka ada hadirat Allah. Maka di dalam kehidupan kita ini, ya Allah akan berikan damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita dalam Roh Kudus. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat manusia itu menjadi sempurna, kuat, mulia seperti Allah karena ada hadirat Allah. Ya, manusia dicipta menurut rupa dan gambar Allah. Ya, kalau dituliskan dalam 1 Timotius 6 ayat 11, coba. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, di dalam ayat 11 kita disebut manusia Allah atau manusia rohani. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Dan firman Tuhan mengingatkan bagi manusia rohani, jangan mengejar kekayaan dunia ini. Ini ayat yang ke-11. Tetapi kekayaan sorga. Nah, kalau kita mengejar kekayaan sorga, ada hidup ibadah, ya, ada hidup bijaksana, ada hidup setia dan penuh kasih, sabar, kelembutan, maka hidup kita itu menjadi berkat. Ya. Nah, orang yang hidupnya menjadi berkat, maka hidup orang itu memuliakan Tuhan. Itulah kekayaan yang sejati. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan, jangan kita fokus pada kekayaan dunia yang sifatnya sementara. Dan itu bisa menyesatkan iman kita. Ya, karena firman Tuhan mengatakan dengan jelas ayat yang ke-10, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ya. Yang dimaksud cinta uang itu kita selalu fokus, ya, tamak kepada kekayaan dunia ini. Tapi Tuhan ajarkan, hiduplah, ya, beribadah dengan selalu mengucap syukur kepada Allah. Itu ibadah saudara memuliakan Allah, maka saudara mendapatkan keuntungan yang besar. Yang dimaksud adalah saudara sudah memiliki kekayaan rohani. Artinya saudara sudah memiliki kekayaan sorga. Jadi kalau sekarang saudara beribadah dengan rasa syukur, ya, dengan apa yang saudara memiliki. Seringkali kita tamak, ya, di dalam kita beribadah, Tuhan berkati saya ini.
Tuhan berkati saya ini, Tuhan saya kurang ini, Tuhan saya kurang itu, Tuhan. Nah, selalu kurang. Jadi ibadah itu tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah saudara miliki. Ya, Tuhan itu tahu. Kalau saudara cuma memiliki sepeda motor, saudara pulang pergi ke gereja. Kalau saudara punya mobil, mungkin tidak pulang pergi ke gereja, mungkin ke Selikta sana, ke Batu, ya keluar kota. Karena apa? Saudara sudah punya mobil. Jadi Tuhan tahu keadaan saudara, hati saudara, apa yang terjadi ke depan, Tuhan itu tahu. Ya. Maka Tuhan memberkati saudara dengan berkat secukupnya, menurut kebutuhan saudara. Tuhan inginkan asal kehidupan iman saudara tetap berkualitas. Ya, bisa memuliakan saudara. Dan saudara sudah memiliki kekayaan sorga. Itulah harta yang sesungguhnya. Ya, harta yang sejati. Karena sifatnya kekal. Coba saya cukup pengalaman. Dari muda sampai sekarang umur saya 70. Ya. Saya melihat orang ini sangat kaya sekali. Bangkrut, miskin. Nah, itulah keadaan dunia. Ya. Tapi kalau saudara memiliki kekayaan sorga, itu sifatnya kekal, mulia. Ya. Maka mari jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya. Dulu anak-anak saya ini saya sekolahkan di sekolahan yang sederhana, ya sekolahnya di Raja Wali sini, ya SMP SMA-nya di Piringadi, sekolah-sekolah sederhana, ya. Tapi Tuhan berkati mereka satu persatu. Dan saya minta jemaat ya kalau beribadah sekali lagi beribadahlah dengan sukacita, ya. Percayalah ibadah itu adalah kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi beribadahlah dengan sukacita. Jangan beribadah dengan rasa takut. Ya, sekarang banyak gereja tutup lagi. Ya. Jadi jemaat, jangan takut. Kita itu punya Allah-Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati. Seringkali saya sedih sekali. Mengapa ini bisa terjadi? Saya bilang, Tuhan, Engkau belum datang. Kalau Engkau datang, masih adakah iman di bumi ini? COVID ini masih belum seberapa. Di akhir zaman, ada aniaya yang luar biasa. Jangan sampai umat ini ketinggalan. Akan hancur imannya. Hanya dengan COVID saja seperti ini. Maaf, saya sedikit pun tidak terpengaruh dengan COVID ini. Sedikit pun tidak mempengaruhi hidup saya. Saya tetap bisa bersuka cita, tidak ada masalah apa-apa. Jadi, saya kalau mengatakan ini, saya merasa enggak enak sekali. Karena apa? Ya, saya bukan bermaksud ya mengecilkan COVID atau mengecilkan iman jemaat, tidak. Tapi maksud perkataan saya meyakinkan saudara punya Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, bukan patung. Ya, itu yang saya maksudkan, itu yang mau saya yakinkan kepada saudara. Ya. Kalau saya takut, kalau saya ketakutan, umat saya nanti ketakutan. Jadi jemaat yang kasih di dalamnya, saya tidak bermaksud menyakiti hati saudara. Ya. Seringkali saya bicara, manusia masih ada rasa takut, itu wajar. Tapi kalau manusia dikuasai rasa ketakutan, itu sama dengan saudara tidak percaya. Saudara punya Allah. Di dunia ini memang ada COVID, tapi yang berkuasa di dunia ini adalah Allah. Itu maksud saya.
Jadi itulah sebabnya, sedikit pun saya tidak takut sama COVID. Ya. Biar saya dikatakan apa, terserah. Tetapi maksud perkataan saya bukan merendahkan iman saudara, bukan mau menyinggung perasaan saudara, tidak. Maksud saya cuma meyakinkan bahwa sekali lagi saudara memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang memelihara hidup kita. Firman Tuhan mengatakan burung pipit saja dipelihara oleh Allah sedemikian rupa dia tidak jatuh dan binasa. Sehelai rambutmu jatuh, itu Allah tahu. Jadi Allah tahu apa yang terjadi pada akhir-akhir ini. Saya memang kalau malam, saya tanya, Tuhan, dunia dikuasai oleh kematian. Saya tidak mengerti Tuhan. Tapi hanya yang saya mengerti, Engkau tahu Tuhan, apa yang terjadi di bumi ini, apa yang terjadi di dunia ini. Dunia dikuasai kematian oleh karena COVID. Tuhan tahu. Nah, saya tidak mengerti. Ya, tapi yang saya tahu, Tuhan itu tahu. Dan Tuhan itu baik, Tuhan itu menjaga, memelihara kehidupan saya. Ya, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, sekarang kematian itu ada di mana-mana. Dari pendeta GPDI banyak yang mati. Ya, tapi saya percaya Tuhan itu adalah Allah yang baik. Saudara boleh baca Mazmur 91 ayat 1 sampai seberapa. Ya, itu perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan luar biasa. Sekalipun ada 10.000 rebah di kanan kiri, kita anak-anak Tuhan yang dalam perlindungan Tuhan itu tetap aman. Ya, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, mari kalau beribadah, beribadahlah dengan sukacita. Ya, kalau kita beribadah dengan perasaan-perasaan yang takut, terpaksa dan sebagainya, saya takut tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya selalu ingin hidup itu menyenangkan hati Tuhan, itu prioritas saya yang utama. Jadi mari jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya, Tuhan Yesus menyertai hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati hidup saudara. Jangan saudara merasa khawatir. Orang mati itu bukan hanya karena COVID saja. Kalau berapa hari yang lalu saya diberitahu gembala sawaan Pak Sewi meninggal, bukan karena COVID. Nah, gembala itu biasanya pagi ikut doa pagi. Sampai jam 11 kok enggak makan? Enggak loh. Pak Sewi kenapa? Ditelepon mungkin pakai iPhone sama pendeta yang di bawah. Pak, enggak turun? Iya, jawabnya gitu. Iya, tapi enggak turun-turun. Besoknya keluarganya enggak enak, didobrak pintunya sudah di lantai. Ya, sudah enggak ada. Ya, ada yang mengatakan ya serangan jantung apa, tapi saya memang kurang jelas. Cuma saya diberitahu mati karena ini. Nah, banyak yang bingung. Pak Sewi ini potensi. Ya dia doktor, umurnya masih 60, dia potensi. Dia mengajar, dia adalah rektor juga. Tapi kenapa dipanggil? Itulah rahasia hidup itu ada di dalam tangan Tuhan, kita tidak tahu. Tapi waktu itu ya banyak yang merasa sangat kehilangan dan merasa aduh seperti apa. Saya bilang keliru. Pak Sewi sekarang ini sudah pindah ke surga. Dia seorang hamba Tuhan yang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Ya. Dia tidak berkeluarga, tidak menikah karena untuk Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya sepenuh untuk Tuhan. Saya katakan pahalanya itu luar biasa. Ya, Pak Sewi tentu saudara tahu, ya pernah khotbah di sini. Ya. Jadi mari jemaat yang kasih dalam Yesus, senangkan hati Tuhan, itu saja kuncinya. Ya, kalau saudara menyenangkan hati Tuhan, saudara tidak perlu takut dengan hidup saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati, saya serahkan leader.
Mari saya undang sidang jemaat, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Sama-sama kita katakan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya Yesus. Syukur, terima kasih buat berkat firman pada pagi hari ini Tuhan. Biar iman roh kami kembali dikuatkan dari firman-Mu, karena firman-Mu boleh menegur kami Tuhan. Biar kami tidak hanya berfokus untuk mencari kekayaan dunia, tetapi biar kami ya Tuhan berfokus untuk mencari kekayaan yang sejati, yaitu kekayaan surgawi Tuhan. Biar kami mau meningkatkan kapasitas iman roh kami ya Tuhan, supaya kami hidup ya Tuhan sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Biar kami tidak disibukkan lagi ya Tuhan dengan perkara-perkara dunia, tetapi kami berfokus Tuhan untuk mencari Engkau Tuhan, untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, kalau kami hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan, Kau akan melimpahkan berkat-Mu atas hidup kami. Tuhan, biar kami senantiasa bersyukur buat kasih setia-Mu, buat kemurahan dan penyertaan-Mu, buat pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Kalau kami ada saat ini Tuhan, biar kami bersyukur buat kemurahan-Mu, buat berkat kesehatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biar iman kami tidak takut dan gentar Tuhan, tetapi kami boleh ya Tuhan menguatkan iman percaya kami kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa Tuhan, Engkau yang sanggup menutup bungkus melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku.
Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang kedua. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Jangan tidak semangat kita makin betul. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa, oleh kemurahan-Mu, Tuhan Yesus memberkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader, memberkati yang main musik. Memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan berkat Tuhan Yesus berkati. Tuhan, sertailah umat-Mu. Jauhkan dari segala malapetaka, jauhkan dari orang-orang jahat, jauhkan juga dari virus COVID-19. Tuhan, dengan berkat penyertaan dan perlindungan-Mu, mereka Tuhan tetap setia beribadah dan hidup bersukacita di dalam nama-Mu. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan
Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.